Saya sedang mengawal. Ini baru pemikiran ya Pak. Ya. Tadi bisa dibantu ya Pak. Ya, ya. Karena untuk BUMDes ini kan masih kekurangan modal Pak. Jadi ya, betul apa yang Bapak katakan tadi. Ya. Apabila ada dari kerjasama dari bank untuk membantu kita dalam perjalanan para petani ini, Ya. terutama dalam masalah pupuk ya Pak. Ya. Ya, pupuk itu kalau di sini kalau nggak punya kartu tani kan belinya pupuk mahal. Betul. Ya. Jadi ya memang itu permasalahan dari BUMDes kami itu kekurangan modalnya, supaya nanti memang kalau ada yang Bapak tadi sampaikan semoga itu terrealisasi dan bisa menjadi BUMDes kami menjadi lebih kuat lagi untuk membantu para petani ini biar kita saling bekerja sama. Oke, aplaus untuk rekan BUMDes kita. Bisa namanya Bu? Bu Purwati. Iya, Pak Lurah tidak salah. Memilih Bu Purwati selaku ketua BUMDes. Di sini ada berapa unit usaha Pur? Baru satu tok, yaitu sembako itu. Ya, oke. Baru rilis pas corona itu Pak. Ya, oke, terima kasih sekali. Artinya Bapak, Ibu yang ada di sini ada sebuah pencerahan. Sebenarnya Pak Ngapunten, BUMDes, saya ingin tanya dulu karena anak kita memang BUMDes sama perokotan. BUMDes, Pak Lurah sudah ada semacam hitam di atas putih untuk akte legalisasinya, SK Kemenkumhamnya yang dari pusat, Badan Hukum dan dari pusat, Kemendes, baru proses. Sudah diawali proses itu dan sudah diverifikasi. Ya, artinya gini, proses itu Ibu sudah ngupload SK-nya kepala desa, ADART-nya, termasuk unit-unit usaha yang ada di situ, dokumentasi BUMDes ditunjuk selaku ketua BUMDes, anggotanya siapa, struktur organisasi apa, sudah disampaikan ke pusat. Yang kemarin itu cuma yang minta laporan-laporannya saja Pak. Mungkin ya dari desa kan kemarin tanya sama saya untuk SK-nya itu, mungkin ya sudah ini sekretaris desa atau biasanya itu sekretaris desa yang tanya saya. Oke, maksud kami gini Pak Lurah. Kenapa tadi saya sampaikan pendamping desa ada di sini enggak? Salah satunya yaitu kami ingin pendamping desa bisa merespon permasalahan kaitannya dengan masalah kelembagaan BUMDes. Apakah ada notaris yang ada di pusat sana sudah ada di BUMDes apa belum? Sudah diuploadkah data-data dokumennya ke pusat sehingga BUMDes ketika nanti sudah diverifikasi di sana tinggal nyetak untuk Kemenkumhamnya atau masih ada revisi untuk proses itu salah satu yang kami tanyakan untuk pendampingan ini. Karena target di arah ini adalah bagaimana menyiapkan BUMDes terkait dengan kelembagaan yang nanti akan menaungi para petani. Sebab apa Ibu? Bahwa ke depan BUMDes ini dapat berkoordinasi, dapat berkolaborasi, dapat bekerjasama dengan perusahaan, petani, lembaga keuangan. Syaratnya apa? Yaitu payung hukum. Itu yang ingin kami sampaikan. Kira-kira Ibu sampai sejauh mana yang harus panjenengan fasilitas biar nanti kami tahu. Bisa memfasilitasi pupuk pertama ini Pak. Jalannya kan yang pertama itu pupuk. Ya kalau bisa maju lagi tentang pemodalannya lagi. Jek, lanjut mas. Nah, Pak Lurah dan Pak petani yang saya hormati. Di Permendes nomor 7 tahun 2023 ada sebuah rincian alokasi anggaran prioritas alokasi dana desa.
Yang salah satunya yaitu untuk permodalan yang ada di BUMDes, yang disebut yaitu penyertaan modal, yang nanti outputnya bisa kita gunakan untuk fasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat desa. Salah satunya itu petani itu tadi. Tetapi memang syaratnya yaitu kementerian itu tadi. Badan hukum itu yang menjadi semacam modal utama. Makanya coba nanti dengan komunikasi sama Pak Jare, sama Pak Lurah juga. Nah, prosesnya sampai jawab Pak. Sebab posisinya ada yang tugasnya kurang, itu harus didampingi. Kurangnya di posisi apa dan segera dicukupi. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Terus, ya. Dari potensi itu terus tadi sudah. Terus. Ini salah satu contoh-contoh kegiatan yang ada di pemberdayaan yang tentunya bisa kita lakukan di BUMDes dan masyarakat Panjenengan. Ini di desa kalian ada unit usaha sama seperti kopi dan sebagainya. Wonokerso, Surjo juga ada petani kopi juga Pak. Margosono juga kopi juga, si Guci ada empaknya Pak. Ibu-ibu juga ada pengganti opak itu si Guci itu. Wonobodro juga, Sodong ada, salak dan sebagainya. Itu potensi-potensi yang di desa masing-masing. Lanjut Mas. Lanjut. Nah itu produk-produknya. Terus lanjut. Nah. Oke lanjut sekarang. Tapi bibirnya sudah kita sampaikan. Terus. Nah ini Pak. Sebentar ya Pak ya. Saya tak terangkan BUMDes dulu nih. Terkait dengan masalah alur daftar BUMDes itu Bu. Ada daftar namanya. Upload dokumennya itu sudah terverifikasi atau belum, baru terbit sertifikat badan hukum. Tetapi proses itu tidak bisa serta-merta, ada semacam perbaikan nama, perbaikan dokumen dan terverifikasi atau tidak. Itu alurnya panjang banget. Dan saya takutnya ketika posisi jenengan ada semacam perbaikan dokumen belum respon. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini. Kami ingin BUMDes ini ada semacam pembinaan dan monitoring. Yang tentunya saya ingin kekuatan BUMDes ini ada tokoh pemudanya, ada tokoh-tokoh yang ada di sini nih. Ketua Kapotan, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok yang lainnya dengan rangkul semua ini enggak menjadi semacam bagian yang tentunya akan menjadi semacam kekuatan besar di BUMDes. Tentunya dengan pembinaan kepala desa di Pak Lurah. Ya memang kalau belum ada alokasi dananya agak sulit. Kalau kemarin waktu pas sembako, kemarin pas dapat 20 juta itu Pak Lurah yang ya? Bukan, dari provinsi. Betul. Ya. Terus terkait dengan masalah prioritas alokasi SDA, fasilitasi kemitraan BUMDes dengan pihak ketiga ini tadi. Tentunya kami ingin target-target pencapaian mengenai BUMDes yang selama ini mau ditargetkan dengan program kerjanya menyatu dengan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat desa. Salah satunya fasilitasi teman-teman tani yang membutuhkan entah itu pupuk, entah itu mungkin bibit, entah itu mungkin yang lainnya ya Pak ya. Lanjut. Ya ini.
tentunya kalau kita melihat BUMDes di sini ada pelatihan manajemen. Ini Pak Lurah kalau kita lihat di dalam Permendes nomor 3 bahwa BUMDes ada alokasi anggaran yang tentunya harus sesuai dengan regulasi melalui Musdes tentunya Pak Lurah. Masuk di dalam prioritas alokasi anggaran desa yang harus kita musdeskan. Masuk di dalam perencanaan desa. Salah satunya ada pelatihan manajemen usaha BUMDes, pengembangan bisnis, pemetaan pelayanan BUMDes, pemetaan hasil usaha BUMDes, ekonomi koperasi, produk kerajinan, kerjasama perdagangan antar desa, dan kerjasama yang lainnya. Dan itu harus terbingkai dengan badan hukum kalau tidak kesulitan. Lanjut Mas. Lanjut. Langsung lanjut lagi nggak apa-apa. Lanjut. Nah ini yang perlu Bapak Ibu semua tahu ya. Kaitannya pengelolaan alokasi dana desa. Kebijakan dana desa tahun 2024 ini Pak Lurah dapat alokasi anggaran berapa Pak Lurah? Totalnya dana desa 780-an. Ini gedung ini posisi di tahun berapa? 2024. Full atau dari 2003-2004? Tahapnya tahap 2. Tapi full di 2024 ini apa di 2003 sudah dianggarkan? Luar biasa. Iya. Dari alokasi anggaran 700 kita di Ponto itu BLT 25% dari Pak DD. Ada yang di sini dapat BLT juga? Ya, betul. Terus di sini ada semacam ketahanan pangan minimal 20%. 20% ketahanan pangan. Minimal 20% dari Pak DD. Nah, nanti akan saya jelaskan nih. 20% dari Pak DD ini yang terkait dengan ketahanan pangan untuk apa saja? Termasuk nanti kaitannya dengan masalah bapak-bapak yang ada di Gapoktan. Nanti biar tahu permasalahan tadi itu. Termasuk stunting. Program nasional kita yang namanya stunting luar biasa sekali. Kita ada semacam program nasional yaitu bagaimana untuk pengentasan stunting, ODF, kemiskinan ekstrim, dan ketahanan pangan, termasuk pemberdayaan juga. Terus dana non air market 40-60%. Oh, 2 tahap, 40%-nya itu operasional Permendes dan kegiatan lain sesuai dengan desa. Nah, sekarang masuk ke season berikutnya Mas. Mas. Nah,